Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Danu Wirayuda. NIM saya 1905 10086. Di sini saya akan mempresentasikan atau membawakan sebuah tema bank garansi. Di sini saya dalam metode pembelajaran dari Universitas Maluku Saleh yang memilih atau mengambil mata kuliah hukum jaminan di kelas 6A. Baik, kita mulai saja tanpa memperpanjang waktu. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan. Hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji, perjanjian bisa berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak, mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Lalu pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Kemudian jenis bank garansi ini apa saja? Ada beberapa jenis bank garansi yang ada, antara lain yang pertama, bank garansi pembelian. Bank garansi diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank. Kemudian yang kedua ada bank garansi pita, biasa disebut juga pita cukai tembakau, yakni yang memberikan kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah pabrik rokok. Nah, yang kemudian yang ketiga, ada bank garansi penangguhan bea masuk bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah. Kemudian yang keempat ada bank garansi tender atau bin bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau borrower untuk kepentingan kontraktor atau leveransi yang akan mengikuti tender lalu atas suatu proyek. Dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor. Kemudian ada leveransi tersebut. Salah satu persyaratan kontraktor leveransi dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi. Kemudian yang kelima ada bank garansi pelaksanaan atau biasa disebut performance bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau borrower untuk kepentingan kontraktor atau leveransi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransi. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor atau leveransi tersebut. Kemudian ada yang keenam, yakni bank garansi uang muka atau biasa disebut juga advance payment bond. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau borrower untuk kepentingan kontraktor leveransi atas uang muka yang diterima oleh kontraktor. Dalam hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor juga dan juga leveransi yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketujuh ada bank garansi pemeliharaan atau biasa disebut retention bond. Bank garansi yang diberikan pemilik proyek borrower untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor atau leveransi tersebut juga. Lalu siapa saja pihak-pihak yang ada dalam bank garansi? Dalam bank garansi ada 3 pihak yang terlibat. Antaranya ialah yang pertama ada bank,
bank ini adalah sebagai penjamin dengan menerbitkan dan membayar sertifikat bank garansi atas nama kontraktor atau leverancier. Yang kedua ada nasabah. Nasabah ini siapa? Yakni adalah kontraktor. Ialah pemborong yang dijamin untuk meminta sertifikat bank garansi kepada bank. Yang ketiga adalah pemilik proyek. Pemilik proyek ini ialah pihak yang menerima jaminan dan pemegang sertifikat bank atas serta yang dapat dicairkan jika pemborong atau leverancier cedera janji. Kemudian ada namanya manfaat bank garansi. Manfaat bank garansi ini yang pertama adalah penerimaan berupa biaya administrasi dalam provinsi ataupun komosi yang merupakan fee based income bagi bank. Yang kedua ada pengendapan dana store jam yang merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga ada memberikan pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabahnya menjadi lebih loyal kepada bank. Lalu peran bank garansi dalam kegiatan perekonomian masyarakat ini bagaimana? Bank garansi berfungsi mendorong bank untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat berharga. Bank Ekonomi Raharja sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas bank garansi untuk memperlancar kegiatan usahanya. Bank garansi ini memiliki sebuah sifat, yakni suatu perjanjian ditambahkan atau aksoir, yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, garansi bank akan berakhir kalau perjanjian pokoknya juga berakhir. Kemudian garansi bank yang diberikan oleh bank itu merupakan salah satu tugasnya di samping memberikan jasa-jasa lain juga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bank garansi ini ialah yang pertama waktu berlaku dan waktu berlakhirnya perjanjian pokok. Yang kedua waktu berlaku dan berakhirnya garansi bank. Yang ketiga waktu terjadinya cedera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh garansi bank. Dan yang keempat ada waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tergantung. Nah, dari keempat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam bank garansi ini ialah waktu. Intinya waktu ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.